Allahumma barik 1, 2, 3. Terus labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, sudah cukup. Monggo Pak Narkom untuk melanjutkan sesi kita, yaitu fikih mawaris G. Ya, teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak juga di topik terakhir kajian KIP. Biasanya kalau ini buat KIP. Ini karena satu session rampung, maka masih ada besok pagi. Besok pagi pada subuh akan saya jadi sarapan. Nanti kalau berdua, dan itu saya akan memantapkan tentang hukumnya. Nanti besok pagi memantapkan tentang prakteknya. Karena yang waris itu kan ilmu praktek. Ya, bisa mereka hukumnya dulu, besok pagi itu hitung-hitung. Jadi yang sing arep hitung-hitung ampun digawatan sesuk ya. Soalnya kontrolnya nggak ngerti. Kalau ngerti nggak baik. Bagian baik teman sekalian, jadi topik saya. Ini foto saya tahun 2024. Jadi ini foto KIP atau menampilkan di atas biasanya di Serambi masjid ya. Ini tahun 2024. Silakan ganteng tadi masih ganteng. Ganteng sekalian. Baik sekalian. Jadi yang sewu ini ilmu yang memang panjenengan perlu pinten pengajian yang membahas. Baik, kita ungkap bersama-sama. Sekalian di itu saya ambilkan hadis-hadisnya dulu. Ya, pelajari ilmu faraid. Itu ilmu tentang pembagian warisan untuk kita umat Islam. Ajarkanlah kepada manusia, karena ilmu tersebut adalah setengah dari ilmu dan akan dilupakan, serta merupakan ilmu pertama yang akan diangkat dari umatku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diangkat mereka dalam artian ono wong ngerti ora tau ngajarke, karena dia ora gelem praktek karo ilmu kuwi. Apa nek ono wong sing ora pernah ngerti alhamdulillah. Ya. Nah, kemudian dari hadis pertama ini saya memotivasi diri saya untuk belajar sungguh-sungguh tentang ilmu ini. Kemudian saya
sudah tahun-tahun ini sudah mulai bertelur. Artinya apa? Setiap Sabtu Minggu saya minimal 3 titik, 4 titik. Ini nanti 3 titik. Besok pagi 4 titik. Artinya orang undang gitu ya. Tidak berbutuh. Di samping itu juga langsung praktek kayak Ivan tadi, sampaikan tadi, langsung praktek. Jadi dihitungkan betul bagaimana caranya itu dan seterusnya. Sesungguhnya aku akan wafat, kata Rasulullah, ilmu akan diangkat serta akan muncul fitnah sehingga akan berselisih 2 orang dalam hal warisan dan mereka tidak dapat menemukan orang yang bisa memberi penyelesaian dari permasalahan mereka. Kata itu kali, wong tuane sugeng rukun-rukun yang barang mulai sega, mulai kejegai. Ya, orang-orang sing iso nenani, orang-orang sing iso ngandani, ya, karena mereka tidak berilmu, atau mungkin ilmunya ada tapi tidak kuat imannya. Maka ajarkanlah, sampaikanlah dakwahkanlah. Dan kerja, ilmu ada 3, selain itu hanya sisa. Apa 3 itu? Ayat Al-Quran yang tadi panjenengan pos ilmu isinya ada, ya kan? Surah yang dilaksanakan, hadis-hadis. Yang ketiga ilmu mawaris, yaitu ilmu bagi warisan. Baik, saya kira perintah untuk melaksanakan, sampaikanlah kepada yang berhak atas warisan itu. Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Siapa nanti yang berhak nanti kita sampaikan. Sesudah itu sisanya dari dibagi yang berhak, sisa berikanlah kepada orang laki-laki yang utama, yang dekat kekerabatannya dengan almarhum atau almarhumah. Siapa yang berhak? Jadi bagi yang mendatang, naik ini warisan ini sudah sama, kumi, mesti balik, kurang, angin ngomong, kerabat yang paling dekat. Siapa yang pemilik? Ya, kerajaan warisan itu betul, pakai tanda. Tinggalkan warisan, jangan tinggalkan hutang. Ini kalau hutang-hutang apa? Misalnya kuliah belum SKS ya, itu tak pernah mulai begitu. Kalau hutang apa? Sesungguhnya engkau meninggalkan para ahli waris itu dalam keadaan yang lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka meminta-minta kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau begitu nek iso ki ninggake wae, bisa ojo ninggake utang. Ninggake utang iki beban buat anak-anak. Dan ninggake warisan, ninggake surplus. Tidak halal bagi seorang memberikan sesuatu lalu memintanya kembali. Mungkin nek istri ana barangnya wis dibake, wis deal, wis bali aja dicabut meneh. Ana wong saiki dingekke silahe dicekel buntute. Ora kira-kira ana hasil cabut meneh. Kok sistem nek barake nek ora lagi dan seterusnya. Seorang ayah boleh memiliki harta anaknya selama tidak merugikan anak-anak dan anak-anak tidak membutuhkannya, sesuai sabda Rasulullah. Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian makan adalah hasil usaha kalian, dan sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah bagian dari hasil usaha kalian. Yang hadis semula ini misalnya, kalau anak lapor ke Rasulullah, semua saya lupa ibunya atau bapaknya yang berbeda. Ibu saya ngambil uang saya, kemudian ditanya
namanya ini dan sebenarnya gue selama ini gak ada ibu murah anda sudah ya. Jadi ibu murah disebut kowe kuwi yo hartane ibu ya. Ini berarti kok ya. Ini yo asal mereka engko tak tidak aku tak cukup kabeh. Dalam artian anak saya ora berbakti kepada orang tua dan ngerti lah. Nah, itu hartamu juga. Kalau memang ibu ada hati orang yang dulu dah anak dompetnya kebak melek-melek melek sibuk wae. Sak dompet biji. Segera bagi waris. Jadi ini waktu juga ini. Karena ini belum menjawab keadaan sesungguhnya di masyarakat kita. Segera bagi waris ketika ada sesuatu yang meninggal. Namun menjadi dengan turunan ke-7 lagi dibagi buburan kacau. Jadi maksudnya yang ini, kalau ini tak kaitkan kalau ilmu Jawa, yang turunan itu ya bapak, dua anak dia anak, sebutannya cucu dia anak, sebutannya cicit dia anak, janggang dia anak, wareng dia anak, udah dia anak, gantung simul dia anak, atau maksudnya kayak diwit gebok gosok, ini pasti kalau pengen karena orang Jawa itu ojo dibagi sampai turunan itu tidak boleh, tidak boleh. Kenapa sampai tak angka 7 karena biasa 7 turunan, berat. Itu 7 turunan, karena orang tidak boleh. Itu ilmu sopok. Jadi kalau ilmu kita, ilmu orang beriman, begitu ada orang meninggal, bagi waris. Jadi saya mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah saat ini saat yang seperti umat Islam itu melaksanakan sholat, umat Islam melaksanakan haji, umat Islam melaksanakan kata-kata. Jadi begitu orang tua di situ, ya, dirampung urusan jenazah ini, disolatkan, dikubur, orang sah mengenai sesuatu, ngumpul, terus bagi lah. Ini cara saya. Mau kuburannya sih terus, ben, saya ngomong soal ini, masa gak ini. Kalau misalnya terus kalau enggak, hujan terus kapan gak ini. Jadi artinya apa? Artinya syariat baca sebenarnya begitu. Jadi kita mau kayak jenazah, rampung, ya suasana ini digunakan untuk membagi waris. Anak-anak juga sedih kabeh, ya bener. Karena membagi warisannya bapaknya lagi bareng-bareng masuk kuburan. Anak juga sedih kabeh. Teko Kalimantan, teko Jogja, teko Jakarta, teko Surabaya, lumpuk dari siji di rumah bapaknya, ya kan? Bapaknya sido, terus di rampung juga dikubur. Ini sedih kan nih? Nah, itu ngajak-ajak bagi warisan pasti tidak ada rasa di antara mereka pengen terakhir, karena hatinya masih merenungkan orang tua. Coba itu ditunggu 3 tahun kas. Oh, ditunggu 3 tahun kas. Lagi bagi. Pun orang dirasa sedih. Rasanya pengen memiliki tinggalannya Pak. Gimana? Maka kali aja sebenarnya begitu langsung. Walau baginya omah gampang juga mulai belajar kita. Ya, saya sudah ratusan praktek membantu rumah, ya. Jadi membaca rumah, nek duit bercakap kok, warisan rumah sakit ini saya bagikan, warisan bangga saya bagikan, gampang, karena membagi waris itu membagi aset, ya. Saya dapat ilmu ini dari murabi saya, almarhum Ustaz Khalid Mahmud, karena para
bagi aset. Ya, gampang. Ya, nanti kemudian saya merangkul orang-orang yang bisa notariat, kita rangkul. Orang itu kita rangkul. Tapi saya menyampaikan syariatnya. Gue kudu sak ini, gue sak ini, gue sak ini. Tapi kemudian yang eksekusi di lapangan orang-orang yang terkait dengan hukum ini yang saya lakukan. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk tim ini ya. Jadi panjenengan kalau nanti bagi waris, kalau nanti ya, konsul dulu dengan saya syariatnya. Nanti bingung boleh notaris sopo saya nyaru, kita sudah punya muta ada banyak notaris yang sudah kita rangkul. Jangan muta jam, ya. Tidak orang-orang sekali, ya. Semua ini, ya. Ada hukum syariat, ya. Boleh ganjaran, ya. Semuanya, ya. Baik. Hendaknya ini pokoknya saya lontak-lontak ya. Ini ilmunya dewi-dewi ini naik kuliah kalau judul manajemen harta dalam keluarga muslim. Dasarnya nanti kan bawa ayatnya Alisa, ayatnya ayat 12, alimnya pertama. Nggak ada pilah-pilah harta pada keluarga muslim. Ini udah esoko, ini udah esoko, ini udah esoko kak, ini udah Cuma ya, nanti di ayat 12, kalau suami meninggal harta istri dapat warisan dari suami. Kalau istri meninggal harta suami dapat warisan dari istri. Ada orang nanti di dua istri. Ini kakak kalau batu bingung, ya bisa sepiring berdua. Apa-apa dua emang, bekmu. Bekmu. Oh, bekmu. Jadi maka orang dari ilmu ini bisa di harta bersama. Ketika dimiliki dia suami istri, harta bersama kan? Harta gawan gitu. Mungkin apa itu begitu berkeluarga atau satunya atau pas keluarga orang keluarga suami meninggal, suami dapat warisan dari orang ini istri juga bisa minimal ada 3 kategori ini. Mana harta yang loro, mana bekku, mana bekmu. Kok harus begitu? Nanti kita sampai ilmunya ini penting. Ya, ini penting. Karena kita sampai ilmunya besok pagi nih. Ya kan? Sampai di Pak ada cerita. Tadi saya sudah bilang Pak Direktur AIP Pak Alvin. Besok juga mana? Di Preno mana? Ya, ini apa itu ilmunya. Jadi kenapa harus begini? Contoh sederhana. Suami istri. Sinten. Ibu dengan kita dua, apa? Sabar. Suami istri, suami sedo, dua anaknya mau wedok, orang lanang. Di ilmu yang nanti, anak wedok tok itu nek mung siji dia mau warisi separuh. Nek anak wedok loro, lalu bapak wedok kabeh, 10 wedok kabeh, dia mau warisi 2/3. Artinya ada sisa yang harus diwariskan kepada yang lain. Dan nanti banyak kasus pasti sisanya kebanyakan karena orang ketika suami itu orang tua nggak ada, kemana ke saudara-saudari. Yang suami sensitif tadi, anaknya wedok siji, anaknya wedok separuh. Nanggone istri dia mau saprawolu, separuh tambah saprawolu sisa toh. Nah sisanya mana? Saudara-saudari suami. Dan yang nanti studi hartanya suami, utawa di mek kabeh istri. Begitu bojone mati orang dibondo deh mung katok
Bilang kabeh. Ada kezaliman terhadap saudara-saudari semua. Maka harus ada ini. Ini berusaha itu ya, kok berarti itu boleh diburu. Bisa diburu. Mungkin tadi itu ya, kita ilmunya harus pak rasa mendadak. Lekor-lekor, beku, matimu. Hebat. Mulai dari masuk ke dasar ayat. Jadi kata-kata ini kita terjemahkan dengan apa itu amalan-amalan. Dan ini masuk ke ayat. Ya. Jadi ayat warisan itu dalam Al-Quran dimulai ayat 7. Ya. Ayat 7. Ini ayat yang menjadi awal, kemudian Allah menurunkan ayat ini karena saat itu sebelum ayat ini turun, mayoritas dari orang-orang jahil, ya, sebelum Islam datang, sebenarnya orang jahil itu adalah nek ana wong tuane mati sing diweni warisan wong lanang. Sing wedok ora diweni warisan. Ada ceritanya. Bahkan orang perempuan itu wis ora warisan, dia juga sebagai objek sing kudu diwariski. Dibayang banget kan. Misalnya kalau urip zaman itu bojo kula mati, itu bojo kula tuh sebagai objek diwariski sapa sing neruske iki sapa. Dia ora bagian warisan. Nah, maka kemudian itu bahwa laki-laki ya oleh warisan atau kerabat orang tuanya termeninggal, perempuan ya dapat. Karena jumlahnya berapa itu yang menentukan Allah. Jadi ibu bapak dengan rasa ngurus warisan itu sok supaya rasa itu urusan dewi. Ini urusan siapa? Enggak di barisan itu Allah. Nah, makanya kalau jelaskan kenapa begini. Baik. Kemudian yang 8. Apabila sematu pembagian itu ada datang disaksikan atau didengarkan atau mendengar, tidak harus di dalam luar, kan? Hadir apa itu kerabat, anak yatim, orang miskin, maka anjurannya berilah dia dari harta warisan sekedarnya. Dilakukan kapan? Sebelum dibagi kepada yang berhak. Jadi ini bagi waris ini orang anjuran untuk bersedekah. Ya, pokoknya warisannya oke, dari sini nggak apa-apa. Dibagi udah kurang kok. Ya, kalau banyak itu lebih baik dianjurkan bersedekah. Ada kepada siapa ini? Tiga golongan ini. Ada, ngerti. Bila yang bagi balik, apa warisan bagi, apa tertiki, lah ini juga ngerti. Kalau nggak kelong di musola. Ya, nah ini saya rinci bagi sekalian. Nanti dalam praktek, mungkin kontakan ilmu ini. Misalnya antar suami istri, itu suami atau ceto bareng bilang, ceto bareng. Suami istri ceto bareng, misalnya bayar nggak boleh gitu. Anaknya pula 5. Kan anaknya 5. Nah itu terus ini anak 5 nya aku bagi katanya suami bapak ibu nih gitu kan. Anaknya 5. Ini ternyata
anak limo ini ana sing wis mati dhisik sadurunge bapak ibune. Padahal sing wis mati dhisik iki duwe anak. Kayak ini saya praktek, ini tak praktek. Nah anak-anak ini karena bapaknya orang tuanya meninggal duluan sebelum mbaknya ini mau bagi harta warisan mbaknya, maka dia tidak dapat iya. Karena ahli waris itu harus hidup. Ketika ada warisan dia dalam posisi hidup. Warisannya ono kok dia wis matine setahun yang lalu orangnya warisan. Tapi dia punya apa? Anak-anak ini berarti masuk kelas. Maka wong papat iki aja mbak dhisik pikiran ponakanmu. Ya. Disodakoi di wong papat iki berembuk ngoten lho. Ya disodakoi kira. Nah, jumlahe saikhlase wong papat. Sampaikan apa? Dan terus. Dan kalau saya sudah dakwah saya itu dakwah tidak hanya dakwah ngomong, dakwah praktek, maka selalu saja dalam konteks hitungan itu selalu ada yang kudu sisihnya yang gampang, yang bagi yang gampang. Misalnya warisannya miliaran, itu lah mau disisihnya yang order jutaan ke orang person, ya kan? Jadi oleh orang mega kilo, sak mega kilo, gitu kan? Sing receh ini, saudara. Oke, ada perindahan, ada perindahan. Makanya ada pemulih, tak tunjukkan nomor. Baik, ayat 9 di sini kata. Nah, ini ayat 9 tadi cocok dengan hadis tadi. Hendaklah kamu takut, ya, sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, ya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Jadi awal ini mikir anak-anak keturunan, pas itu dari somekan lain, sisi udah pergi ya anak-anak. Maka sebenarnya ayat ini dibalik itu sudah ayat perintah. Nah Isa aja gini nggak ada apa? Warisan. Nanti hadisnya tiada tadi. Nah Isa ini nggak ada. Ini muncul nggak ada utang. Masaknya anak-anak. Kenapa kok? Itu karena utang itu nempel ke kita. Kalau saya ini nggak ada utang, nempel ke kita. Sehingga saya mati membawa hutang. Padahal anak-anak mesti masaknya kepada kita. Ya Allah, bapakku sih berhutang. Anak kan beban ya anak. Beban loh. Karena nanti kalau tidak diselesaikan oleh anak-anak, waduh, kisah saya bisa dituntut kalau saya ngutang ke aku harus surga dan realisasi itu bisa. Gitu loh. Nah, kemudian jangan meninggalkan utang. Nah, bisa tidak kira. Tidaklah kamu khawatir terhadap anak-anak keturunanmu. Bertakwa saja, malu saja sama dan bisa dengan baik. Wah ini untuk tak wacak kayak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwala yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Iki ayat ikon kula nek waris. Satemene wong-wong sing nguripi, ngapusi, ngerecoki, zalim kita terjemahkan ya. Hartane bondone anak-anak yatim. Jadi anak yatim disebut ayat 10 ini beda kalau anak yatim disebut ayat berapa tadi? 3 berapa tadi? 7.
8. Ya, kalau anak yatim berjamaah 8 itu anak yatim yang orang lo kaitannya karo ahli waris. Tapi ini anak yatim ini dia ahli waris. Dia ahli waris. Kok iso? Suami istri, suami istri, dana. Anaknya apa? Cici-cici. Anaknya apa? Ya. Suami istri sida, ya anaknya apa? Suami istri mati bareng, anaknya yang sama. Dheweke isih cilik-cilik duwe hak atas tinggalan harta orang tuanya. Ojo diapusi, ojo diuripi, ojo dijoli es. Ramu dong kok ora dileleke. Jangan dileleke. Peringatan keras. Yang kowe melakukan perbuatan kaya kuwi, saktemene kowe kuwi mau ngemplok sing dimplok apa? Geni di mana bareng? Mama geni piye? Ngemplok langsung lebu ketemu. Lha jalan. Saktemene kowe wong ngemplok sesuatu sing apa api langsung ketemu. Lha jamane lho, oh, baru tahu mangan film ya. Nuntal. Tetap belum. Mangan film di mana? Oh, itu nanti di rebu. Malah muntah-muntah ini dulu kan metu. Pahit deh, ya. Ya. Jadi sampai Allah itu mengatakan kalau kamu mendolimi hak dia, ya. Saktamane kowe iki wong muntal geni sing mlebu ning jero wonten saya selalu sahira sok ning akhirat udah kira-kira bergas geni saya ngopo. Makanya neraka sahir itu neraka yang apinya paling bulat-bulat. Di antara jenis neraka api yang paling gede itu neraka sahir. Ini yang semua ini itu saya jadikan apa itu catatan khusus. Jadi artinya apa bagus sekali? Artinya harta warisan itu bahaya bagus sekali. Ya bahaya. Harta warisan itu bahaya. Jadi harta warisan itu bersifat bahaya. Mana tadi yang 10 tadi? Harta warisan itu bersifat darah, ya, jadi bersifat darah, ya, betul bersifat darah, ya, maraknya panas, maraknya emosi, ya benar. Ketika orang tuanya masih hidup, dia pada rukun, tapi ketika orang tuanya mulai hidup, dia mulai sedang, ya benar. Kalau buku yang susu, ada kalau jadi yang rendah, ada. Maka ada sesuatu yang jadi diinginkan. Bahkan muncul emosi dalam hati. Maka ikon dakwah saya, marilah kita padamkan bara api warisan dengan ilmu dan iman. Ilmu yang duwe, iman yang duwe. Duwe ilmu dan iman orang bakal melaksanakan syariat ini. Ya, duwe iman dan ilmu bingung orang iso ngitung. Sesuai hadis tadi, orang ngomong sing iso ngarahke bisa juga terjadi bara api di antara mereka. Maka dua-duanya ini jadi satu syarat untuk kita menegakkan syariat ini. Ilmu yang ada, imannya ada. Maka soal ini saya mengalami imanannya dulu. Dengan pun kaji-kaji semua, kerja haji, iman betul ini Al-Quran. Ya kan? Mau sampai nanti di bagi to, mau bagi to, bagi loto. Ya.
tidak mensyaratkan begitu. Gimana itu? Ini berikutnya. Tuh, yang betul nangger. Oh, langsung terkenalnya baik. Kalau tidak lagi, aku sakusan saya. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Siapa yang mewajibkan? Bagian seorang anakmu laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Sak gendong, sak pikul, sak pikul, sak gendong. Sing pikul sinten? Sing gendong sinten? Ya. Gimana? Memang Jawa sak gendong, sak pikul. Jadi yang mau itu gendong daerah. Wani kayak mau balik kalau gendong turun 10, ayo. Nah, pikul loro narik kalau ini Allah yang menentukan, Allah yang mensyariatkan. Bagiannya anak mungkin sing lanang nek wong bagian sing wedok saka. Nek anakmu perempuan semuanya jumlahnya 1, tadi mereka separuh. Dan nek jumlahnya 2, 3 so itu kabeh 2 tahun. Terus itu diri terus niku pakai pon jadi iki lho mulai. Karena mulai iki. Oh, terus. Dan ini duduk kuliah setiap pakai ya. Kalau pengen menanamkan kok meyakinkan bahwa ini dari bla 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 bla. Terus tahu saya tentang suami istri niku ayat berikutnya. Betul ngantuk. Kamu para suami kabeh. Ternyata sing dulu lah. Suami kamu para suami separuh dari harta yang ditinggalkan istrimu kalau istrimu meninggal. Ya, bila istrimu yang meninggal tidak mempunyai anak. Tapi kalau istrimu yang meninggal ada anak, bagianmu 1/4. Jadi kamu para istri dapat tinggalan 1/4 dari harta yang ditinggalkan suamimu. Kalau suamimu yang meninggal tidak punya anak. Tapi kalau suami meninggal ada anak, kamu berapa? 1/4. Maka tadi yang saya muncul ilmu, mestinya dalam rumah tangga muslim itu ada manajemen harta. Iki wae sapa, iki wae sapa, apa iki wae wong loro. Apa wis kumet suwe wis rumah tangga ora duit ya wis lah apa-apa diwae wong loro. Oleh betul, oleh. Karena ini amanah. Amanah bil ma'ruf di antara mereka itu. Demi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi nek udah ngerti ya, apa-apa. Mungkin terdugi dalam perasaan kejekan nggih, lanjut ya. Nggih, paling. Dugi dalam perasaan kejekan apa iki ribut ya ta. Nek ibu-ibu nek jenengan bekerja, kalau kandhani bapak yang butuh ilmu nih. Kalau riyen jenengan bekerja izin kali bapak boten. Izin, berarti bapak kayak bagian. Ya dah. Utawa lagi izin kita, Pak, aku nyambut gawe Pak. Yo, nyambut gawe. Tapi Pak gajiku, yo wis gajine buku ya. Oh, aman. Sudah. Karena boleh beras entek, kamu jangan dulu. Pak. Gaya nukate anaknya, kamu jangan deh gaya. Jawabmu itu ilmu ibu ini ya. Karena bapak itu harus bertanggung jawab tentang maisha rumah. Ya, itu jadi. Yowis Pak, awal di sana yang pirang-pirang, yowis lah. Gajiku yo gajimu yo gajiku. Oleh betul?
Oleh. Ini berarti buju sing. Itu loh, Pak. Nek terpaksa ya berhitung hitungan. Piye Pak? Bayar kasih anak iki. Waduh, disku mepet ya Bu. Ya piye hitungane? Nah, aku akan lagi. Akan iki. Nah, kalau iki hududku, ketentuanku. Iki. Sedikit sepikul, kuwi ketentuanku. Kowe nek bojomu mati oleh sepakat, kuwi ketentuanku. Kowe saprawara ketentuanku. Ini hududku kata Allah. Saya ngaji di Ustaz Khalid itu almarhum. Beliau sak kenal terus kalau itu guru saya, itu guru saya. Ono sing ahli Faraid, dokter Faraid. Aku wong MIPA ora ngerti Faraid. Ini saya menjadi tertarik belajar Faraid itu karena murid saya Pak Khalid itu begitu menjelaskan bentukan Faraid itu ora tutup. Menunjuk mulai kamu ini bagian Pak Nato. Saya kemudian ketemu hadis tadi. Hadis itu ternyata awalnya orang katakannya, hei Abu Hurairah, pelajari ilmu Faraid, ajarkanlah kepada manusia. Setelah tak dulu hadisnya itu orang kata-kata ini seolah disampaikan kata-kata. Tapi hadisnya itu pelajari ilmu Faraid itu kan. Di atas di awal itu ada, hei Abu Hurairah, saya akan menunjuk itu. Hei Abu Hurairah, pelajari ilmu Faraid, ajarkanlah kepada umat manusia. Karena ilmu ini ilmu yang pertama diangkat oleh umat. Kemudian muncul fitnah. Jadi Pak Khalid menunjuk saya katakan Mas menilai 10. Kok orang untuk musim ahli Faraid itu ditunjuk. Kadang bodoh-bodoh muridnya apa ya? Kok situ aku gitu. Itu berapa ternyata ilmu itu kan harus saya menguasai pulau. Kalau saya ahli Faraid itu orang menguasai teori ini kok. Tapi on praktek angkat tangan. Yang sini ilmu matematika. Yo gawe contoh sederhana. Suami istri, anaknya pinter mau sebut sing kamu kek. Itu, mau setuju ya. Sing mati sinten? Bapak. Ibunya meninggal. Napa-napa. Ibunya Jangan tok-tok kok. Perumahan kula isine rondo kabeh kok ya. Suami istri, putrane 7 ya. Laki-laki pinten? 2. Pinten? 2. 2. Oh. Suami istri, suami sedo, anake 7, lanange 2, wedoke 5. Ditek ya. Sing mati sepakat suami. Nek wilayah tadi suami mati ninggaki bondo. Kudu dibagi warisane suami. Ya bener. Bon sakniki tambah data. Ketika suami sedo, bapak ibu suami kasih betul. Isih bener? Isih, oke, isih ya. Isih ya, komplit ya. Ya, barani datane. Datane ora satekan bondo piro, sing penting iki nang ndi. Warisane kenapa? Satekan bondo piro tekan sesuk ora langsung gitu. Suami istri putrane bisa mau 7, laki-laki pinten 2, perempuan 5. Suami sedo ning bapak ibu suami taksih. Nah, niki maksudnya iki. Hartanya suami itu diwariskan kepada yang berhak. Bapake sakrono, ibuke sakrono, istrine sakrono. Bisa protes sama sini. Protes itu dalam bentuk pulau. Kalau mesti ngaji ke masjid, kok banget banget. Nganggo speaker njogo, bojo kula ora mangkat, soalnya lagi gawe teko. Ora gelem ngaji, aku mau masjid dan aku teko. Nek gawe yo mboten apa ya. Ngomongin ngaji ya. Oh, atau kapan tuh? Dulu nek sedong
ibunya almarhum dapat 1/6, istrinya almarhum dapat 1/8. Wah, dicatat. Kalau gedok pintu mlebu, assalamualaikum. Wanya. Kalau ngaji, Pak, ibumu oleh sakon. Aku bojomu. Kira lho. Sakon. Oke dia. Ayo oke sakon, Pak. Pinter matematik ke saya. Biasanya bodoh, Pak. Tak protes, karena jangan benar aku sing ngertokke anak-anak kamu dikai sak pro. Ibumu malah oke sak pro 6. Lek karo ibuku ora aku. Lek karo aku kowe ora ketemu. Rame. Cepat sakit malah kira. Jadi terus tadi ada kata-kata wadalikal ta'uzun alim. Jadi kalau diuji oleh ahli tafsir itu, sehingga saya ngisi di Pondok Satu ada namanya Pondok Lansia. Itu punyanya Bu Mas Sunda Sakir, itu tetangga saya itu PP. Pondok Lansia. Menarik sekali, karena saya itu sing ngaji, wong sing ulama. Ya. Iku mungkin ngaji 3 bulan ngoten, materi rampung terus diwisuda. Di toga dia kok di sewa toga, toga. Terus tingkat naik lagi ngaji lagi, toga lagi. Nah, bulan itu jadi pemateri khusus setiap angkatan diangkat jadi pemateri khusus menyampaikan warisan. Nah, ketika saya isi ternyata orang-orang PP itu ada ahli, ada profesor, orang itu angkatan pertama itu. Nah, saya kan jelasin Wadzalika ma'uzun hadi, ya. Itu kemudian dia tanya nih, ya. Jadi kalau apa itu, kalau kamu mengikuti apa yang jadi apa itu, jadi kehendak Allah tentang warisan, kamu dapat kemenangan gitu. Dia itu label pojok itu, itu bagi waris kalau kata-kata kemenangan itu apa yang menang mungkin, menang juga, gitu. Menang teman-teman, gitu. Menang padu, gitu. Menang, waduh. Tapi kalau saya ada pengalaman banyak, saya jawab dengan realita. Yang saya bu Bapak, saya nggak ngerti tafsir, nggak ngerti Quran, ya jadi Buddha satu kan mulai haji ya. Tapi kalau saya Indonesia pun praktek puluhan tahun. Nah, setiap saya praktek ke keluarga, saya pastikan keluar masuk keluarga ya, diundang itu pasti, ya. Itu kemudian para ahli waris itu yang pekan ya. Kalau Mbak Yune yo menteng, Mbak Yune enggak delok akal yo menteng, kok stres kayak apa itu? Ini kalau akal itu suasananya. Padahal tak jelas kayak gitu loh. Artinya apa? Orang yang tidak tahu ilmunya pasti mikirnya bikin aku lendi. Ya? Aku lendi loh, gitu enggak? Jadi suasana itu suasana apa itu? Tegang. Kayak orang. Ya? Maka sudahlah kamu itu manut saja kepada Allah. Karena bagi istri kehendak oleh sami-sami singgahi. Kamu begitu, sudahlah kamu semuanya akan mendapatkan kemenangan. Gimana ya? Dapat surga. Lapak pulau itu tunggu jumlah kopi. Jadi berarti argumentasiku rada nyerempet gitu kan. Kalau kita terakhir wa huwa yata'adzabu lahu yudakhiluhu naro
khalidan fiha wa lahu adzabun. Jadi barang siapa yang bangkir tidak mau ikut apa yang sudah jadi ketentuan Allah, tidak mau ikut apa yang sudah menjadi kudusnya Allah, maka mereka para ahli waris masuk. Berapa ini masuk apa? Neraka. Ini belum warisan. Pun tak ini. Makanya kalau Pak Afid, Pak Narkonya mau kari dewi makanya ini. Kalau mau kari dewi, ku gedung ngelung panjang. Ya tinggal kene arep mungkin lang karo ilmu liyane kan. Kari dewi. Sesuk diteruske praktek. Itu. Itulah ilmu waris ketuhanan. Nah, mungkin praktek itu itu kayak ini saja yang saya tadi sudah perintah Pak Afid untuk di next hilang di frame lagi. Ini bisa disimpan di HP bagus nanti sekalian, bisa kita share, kita share ke grup nanti ke panitia itu lebih bisa namanya. Tapi itu ilmunya membantu. Jadi tadi kalau ilmu ditetapkan tadi kita terus tadi ya. Balik tadi, suami istri putranya itu tadi 7. Bapak ibu suami masih sugeng. Ya. Anaknya itu malangannya loro, wedoknya 5. Ini bagian tadi. Katanya suami tinggal ibu seperempat, bapak seperempat, istrinya seperempat, jumlahnya itu seperempat, tambah seperempat kita. Dadanya per 24. Seperempat itu adalah 4/8. 4/8. 3/8. 4/3 di berapa? 11. Tasnya sisa pinter 13/8 dengan asubah. Siapa asubahnya? Kerabat yang paling dekat dengan orang tuanya, anak-anaknya. Ya kan? Anak kita tahu? 7. Laki-laki pinter? 2. Perempuan pinter? 5. Dibagi berapa? 9. 2. 2 sampai 9. Berarti anak perempuannya 1/9 kali berapa sisanya? 13/24. Anaknya laki-laki 2/9 kali 13. Itulah matematika. Kalau kemudian dengan farwet angkat tangan. Jadi sakit gelem awak kok tak jawabane waktu jawaban statore kok Pak Rato. Saya yo jawaban gelem. Ya, tak kira. Oh, dosa gede. Es perlu tekan farwet. Dokter Kak. Lah kok aku ora pernah kowe ngomong farwet. Neng gon khotbah ngomong farwet nang masjid, ngomong farwet nang pengajian. Ayo kita menegakkan syariat ini. Karena ilmu yang pertama akan hilang, akan diangkat, akan muncul fitnah umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam fitnahnya dari para keluarga, sing mana keluarganya orang tua hidup pukul-pukul, barang sektor doa teman-teman, bodoh doa lumpuh. Ya benar? Remuk kabeh nih, keluarga pada muslim. Bagaimana orang Islam ini hancur dari sini? Ya kan? Hancur dari sitok jago lurah orang milih kakak nih mertua urusannya bisa betul itu bisa malah milih musuhnya kan bisa hancur ada buat saya sejak menguasai ini pada ini siap 24 jam untuk umat. Dia penting apa itu seperti Pak Ikan tadi siap 24 jam untuk pasien tadi ya. Saya siap 24 jam untuk ini. Sejarah pensiun siap 48 jam. Ini mungkin dengan pakai telepon keluar atau ya keluar yang uang kas dulu ya orang tak buka. Jadi itu sudah banyak yang apa yang masuk di sini ini tadi sudah ada 5.
5 pertanyaan dan apa-apa ini setiap jadi ini kita dapatkan. Panjenengan punya masjid belum pernah disampaikan begini, siapkan. Besok pagi itu saya ada 4 titik besok pagi. Ini nanti ada 2. Ini ada 2. Ya, arisan. Nanti jam 7 di Jadul jam 6 karena itu tadi tekan jam itu biasanya 1 jam. Nah, kemudian nanti jam 7:30 saya harus lari ke Sambolarjo Maghrib. Ya, besok lagi ada 4 titik. Jam besok ya 4:30 kita ngomong urusan ini ya, sampai suruh gitu. Nanti saya bisa maju ke PRM Magwo jam 6. Habis setelah itu saya maju ke Blunyah Rejo. Habis itu saya maju ke Kota Gede. Ada 4 titik. Semuanya urusan arisan, semuanya urusan minta pencerahan tentang hukum. Ya, itu monggo saya pensiun sedino ke 10 ora apa-apa. Cuma ya. Karena ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang waris ini cukup menarik Pak, tapi yang perlu saya tanyakan dasar saja. Islam telah mengatur yang lupa lainnya, tetapi kadang kita berbenturan dengan hukum positif. Nah ini bagaimana Masnya begini? Pada saat kepengurusan itu hukum positif berbeda dengan yang kita anut Masnya. Termasuk konsep pengurusan sertifikat itu harus dengan surat-surat yang ternyata tidak ada kaitannya dengan hukum yang lain. Ini bagaimana mensiasati ini sehingga hukum waris ini bisa kita tegakkan dan hukum positifnya juga bisa mengikuti. Ini yang jadi pertanyaan saya cuma saja. Karena saya juga sedang mengurus ini banyak hal. PR juga saya akan banyak tentang ini. Itu juga berbenturan dengan itu. Yang saat ini juga belum kuat karena berbenturan dengan hukum positif. Kita ini kadang berbenturan dengan hukum positif yang ada, hukum yang lain. Bahkan di Indonesia ada hukum adat, ada hukum boleh ada. Tetapi saya mohon kalau beriman Allah sudah menentukan, adalah jangan pindah yang lain. Kalau jangan pindah yang lain, karena ayat surat Al-Ahzab surat yang ke-33 ayatnya 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa lil mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu Al-Ahzab surat ke-33 ayat 3. Allah mengatakan kamu tidak pantas jadi orang mukmin laki-laki. Juga kamu gak pantas ngaku sebagai mukmin perempuan. Kalau Allah sudah menentukan satu ketetapan, satu hukum, satu aturan, satu pedoman untuk kamu, kemudian kamu milih. Tadi apa kata kuncinya? Kalau mengatakan apa? Tidak. Aku pun kaji Allah orang kanggo. Pantes kowe ngaku kaji. Pantes kowe ngaku beriman. Padahal Allah sudah menentukan untuk urusannya. Kamu pilih hukum adat. Kamu begitu baik. Ya. Yang pertama. Yang kedua, reform ini berbenturan. Jadi sekalian alhamdulillah kita sudah puluhan tahun menyelesaikan. Caranya bagaimana? Kita selesaikan di dalam selesai baru keluarga saling bermu. Boleh nggak? Boleh. Itu terjadi. Risiko main apa ya? Ya. Dan lain kita saham di dalam. Dalam wis kampung. Jadi lain hukum sini kamu karek mengikuti aja urusannya. Tanda tangan. Jadi kita selesaikan saja. Karena saya memandang ini kayak kita
sholat. Bener nggak? Iya. Jadi dong ngerti talane di Lampung lalu keluar kita di rumah. Termasuk kata ya, saya sering praktek. Jadi bapak ibu saya sudah mulai bangun rokok yang masih rukun ya. Rukun ya kan? Mulai mulai domain terus aku mati. Aku mati, bapak mati, dodi porong saya. Oh, nah itu yang syariat. Omongan ini ngendikan baru rasa dituruti. Karena mungkin dia tidak tahu padahal itu bukan urusan bapak ibu, urusan 1, 2, tadi urusan siapa? Tetapi nek kowe tetap orang kepenak sayang rumah itu, oke deh, lakukan dulu syariatnya, dan itu udah saling bermuamalah. Mulai mungkin gitu loh, gampang. Benar? Misalnya ini mau, contoh terakhir, anak kita mau itu semeter oleh kita 7, seberapa tadi? 9 kali 13/24. Pertama kali ya. Sing jadi apa itu? 9 kali 13/24. Jadi sampai itu guru matematik misalnya. 9 kali 13. Oke. Berarti nek sing niku sing berapa nggih? 29 kali bertanya pinten? 13 per berapa? Seper 9 kali 13/24. Jadi ini 9 apa itu 13 per ya, yang perempuan dapat berapa? Yang laki itu berapa? 2 kalinya atau? 26 per 108. Ya, jadi nek dibagi lotok pinten? Pecahin dari pinten? Anak kira mau? Itu loh. Jadi dibagi lotok kan 7. Berarti sing wedok kudu ditambahi 7 tidak 100 berapa nih? Pembilangannya. Jadi berapa? Pembilangannya jadi berapa? 7 jadikan matematika aja. Maka benar kata Rasulullah, pelajari karena ilmu ini akan hilang, akan diangkat loh. Mau sebut-sebut jelaskan itu kok beliau. Contohnya saya ini kasarnya kan. Jadi tadi berapa? 1/7. Jadi penyebutnya tidak ada angka yang gede tadi berapa? Ya, jadi angka berapa? Pasti angkanya pasti mahal benar. Tabel ini dibuat sangat praktis, ya. Nama atau identitas ahli warisnya diberi nomor. Jadi nomor identitas warisnya ahli waris di nomor. Sebagai contoh, nomor 5 ini adalah identitas ahli waris yang dia berkedudukan sebagai ayahnya almarhum. Ayahnya almarhum, kalau yang meninggal laki-laki, kalau yang meninggal perempuan ayahnya almarhumah. Jadi ayahnya almarhum dalam tabel kita ini nomor 5. Ya kan? Ayahnya almarhum atau ayahnya almarhumah. Ya, ibu bapak kalau sambil minum ampun tegang banget ya. Yang mulai dari ibu sambil minum santai. Lalu kemudian saya kira itu nama Arab, bahasa Arab ya, abah, ayah. Ya. Kemudian di bawah ayah, ayahnya almarhum atau almarhumah, saya sebut mayit gitu ya, di bawah ayahnya mayit ya, mayitnya
bisa laki-laki bisa perempuan ayah tadi bawa ayahnya mayit itu ada nomor-nomor identitas ahli waris yang dibulati merah, nomor 7, 8 dan seterusnya sampai 22. Itu maksudnya kalau ayahnya almarhum atau ayah almarhumah, ayahnya mayit itu masih hidup, maka ayahnya almarhumah itu adalah mempunyai kekuatan untuk menghalangi, menghijab ahli waris yang dalam tabel kita identitasnya 7 sampai 22. Jadi tabel seabrek ini bapaknya ini mati nomor itu sampai 20 coret. Artinya dia tidak mendapatkan bagian karena seorang oleh ayahnya almarhum atau ayahnya almarhumah. So oleh bagian yang ayahnya almarhum meninggal. Ya? Tapi so ada susu, pengen susu bagian ayah di, itu kan usai, bapak orang mati, itu kan usai ya. Jadi nomor 7 sampai 22 itu nomor-nomor ide dari ahli waris lain yang terhalang oleh keberadaan ayahnya almarhum atau almarhumah. Kemudian nomor yang di kotak itu nomor bagiannya ayah tersebut. Kalau ayahnya masih sugeng, dia dapat bagian kemungkinan 3. Pertama, ayahnya dapat 1/6. Kemarin kita contoh di waktu mulai kemarin ya, ayahnya 1/6. Apabila syaratnya itu ada angka 1, angka 2, angka 19, angka 20, tidak harus semuanya. Apabila ada salah satu dari itu, salah satu dari itu ada. Siapa angka 1? Anaknya laki-laki almarhum atau anaknya laki-laki almarhumah kalau yang meninggal perempuan. 2 siapa? Anaknya perempuan. 19, 20 cucu-cucunya. Itu artinya bisa disingkat, ayahnya almarhum atau ayahnya mayit dapat bagian 1/6 apabila si mayit mempunyai keturunan. Bisa disingkat ya. Saat ngomong itu, orang cucunya ya, nah cucu kan anaknya sudah lama kabeh, kok kan orang cucu kan tadinya punya anak kan. Jadi sekali lagi ayahnya mayit kalau masih hidup dapat 1/6 bila si mayit punya keturunan. Namun geser ke kanan, ayahnya mayit dapat 1/6 tambah sisa. Yang laki-laki saya lengkapi ya. Apabila punya keturunan ada laki-lakinya, karena 1 itu anak laki-laki, 19 cucu laki-laki. Jangan saya ulangi ya. Ayahnya si mayit dapat 1/6 apabila si mayit ada keturunan, punya anak ada laki-lakinya, ya, ada laki-lakinya. Dia bercucu, bawa cicit, ya kan, ring mana, ya. Tetapi kalau keturunan si mayit tidak ada laki-lakinya, itu apa? Maka ayahnya dapat 1/6 tambah sisa. Itu artinya dalam praktek, kalau tidak punya keturunan laki-laki, kemungkinan kalau dihitung sisa. Kalau itu warisannya turah. Nah, turahnya pakai si mayit. Dan itu saja ratusan praktek itu ada sisa. Kemudian yang ketiga, itu singkatan asobah. Ya. Ayahnya almarhum sebagai asobah apabila si mayit tidak ada keturunan. Jadi anak si mayit orangnya cucu orangnya sek ya, ada keturunan, maka ayahnya almarhum sebagai asobah. Apa itu asobah? Asobah itu kalau ada waris dibagikan kepada yang asal kufur, jadi yang pokok. Lingkaran pertama bagian saya, bahasa saya itu sisanya untuk asobah.
Siapa lingkaran pertama? Istri atau suami mayit, istri atau suami mayit. Nah, wong mati duwe bojo, pasti bojone oleh ora ono sing ngalami. Istri atau suami mayit. Ya. Kemudian bapak atau ibunya mayit, itu tidak ada yang ngalami. Ya. Pasti dapat dia kalau mati. Ya. Nah, kemudian kalau sudah disampaikan di situ, maka kemudian sisanya itu asobah, bagian asobah. Siapa asobah yang paling pertama? Anak laki-laki. Ya, makanya anak laki-laki yang ada, asobahnya diganti bapaknya mayit, dan seterusnya. Nah kalau tidak ada, biasa lagi nanti dipakai tidak ada nanti siapa. Nah itu saya baca di situ deh. Nah coba sekarang kita cermati satu-satu. Caranya begini bagi sekalian. Yang meninggal ini tabel ahli waris. Ini semuanya yang tertera di sini ahli warisnya mayit, ya, ahli waris mayit. Tidak usah dihapuskan orang ujian kok Pak Alvin dapatkan ujian. Ya. Jadi caranya yang meninggal masukkan ke kolom putih sebagai pewaris. Yang meninggal masukkan kolom putih sebagai pewaris. Kemudian yang di luar kolom putih itulah ahli warisnya yang meninggal. Ini contoh misalnya. Ya selalu saya membuat contoh ini. Suami istri, saya mati siapa ayo. Ibu mesti usul suami, saya gantilah. Istri meninggal gitu ya. Nah, mana istri? Nomor 4. Nomor 3. Masukkan ke kolom putih. Nah, istri meninggal, istri jadi pewaris. Siapa ahli warisnya? Ya sudah. Nomor 4 itu suaminya istri, ya. Nomor 9, 10 saudara-saudarinya istri. Nomor 1, 2 anak-anaknya istri, kalau yang meninggal istri tak? Ya. Nomor 9, 20 cucu-cucunya istri, ya. Nomor 6 ibunya istri. Nomor 5 ayahnya istri. Nah, itulah para ahli warisnya istri. Ya, itu kan meninggal istri. Kalau yang meninggal suami tidak begitu. Meninggal suami masukkan nomor di kolom putih meninggal. Maka nomor 3 istrinya suami. Itu istrinya wong liya. Istrinya suami yang meninggal itu. Nomor 1, 2 anak-anaknya suami. Nomor 9, 10 saudara-saudarinya suami. Nomor 6 ibunya suami. Nomor 5 ayahnya suami dan seterusnya. Itu caranya begitu. Ya, ayahnya suami kan bukan ayahnya istri, gitu kan? Beda kan? Ya. Nah, gitu. Jadi moral tua ini tujuh ahli waris. Terus begitu. 11, 12 itu saudara. Orang-orang sakit saudara oke rezeki padahal orang oke rezeki. Apa Pak? Ini kasus ya Pak. Jadi suami istri suaminya meninggal. Ya. Kemudian istri masih. Ya. Orang tua suami bapak ibu sudah tidak ada. Ya. Kemudian anaknya itu 3, ya. 4. Ya. Yang pertama itu putri. Ya sudah sebut 4, laki-laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 1 tapi putrinya yang pertama itu beda istri. Jadi pernah menikah kemudian beda ibu atau beda ayah? Ayahnya sama. Oh, bisa ayah. Itu namanya ayah. Ya. Jadi yang dulu bisa, kemudian yang kedua ini meninggal anak 3, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan. Ya. Baik, tadi kasus tak singkat ada suami istri yang meninggal, suami laki meninggal, anaknya ada 4, yang 3 anak kandung,
Yang satu oh kali semua. Oh anaknya bapak semua ya, anaknya suami semua ya. Empat-empatnya anak suami semua. Dan ya, yang meninggal suami, istri masih ada. Ya, tapi itu bukan anaknya istri kan? Bukan, anak gaban namanya. Anaknya gaban suami tadi kan? Ya, oke, ya. Gampang banget ini. Suami sudah, istrinya masih kan? Tapi kalau suami tadi nggak anak, kan pakai suami dong. Nah, maka istri dapat 1/8. Nah, kalau istri 1/8 kalau ada syaratnya yang meninggal punya keturunan. Jadi kan keturunan kan? Istrinya 8. Jadi ibu-ibu dengan nek misalnya nyun sewu bukan ibu ya, perempuan dinikahi duda wis dua anak jatah jenengan wong sakro waduh mulai suami situ ada ya benar dicatat itu ngopi ngarap pun ini bulannya ada jadi ini ada orang bilang ya terus bapak ibu suami tadi sudah tidak ada, ya sudah sisanya kepada anak-anaknya semua, laki-laki perempuan jadi satu, dia sebagai asoba. Jadi 7/8 dari harta suami, dari harta suami, harta istri disentuh, dari harta suami 7/8 untuk anak-anak. Anaknya berapa tadi? 4. Laki-laki berapa? 1, perempuan 3. Laki-laki 1 itu 2 bagian. Perempuan 3 tambah 2 5. Berarti dibagi 5 sisanya. Ya, 7/8 tadi dibagi 5. Yang 1/5 dari 7/8 dari harta suami untuk anak perempuan, yang 2/5 dari 7/8 dari hartanya suami untuk anak perempuan. Itu Pak. Saudara-saudara suami terhalang oleh anaknya laki suami. Laki-laki itu menghalangi banyak. Pokoknya di dana laki-laki jos. Ibu-ibu yang ngurungkan laki-laki berusaha. Siapa waktu. Mantan tidak dikasih ya Pak? Mantan tidak dikasih ya? Gimana? Oh mantan cerai Pak? Iya. Ya cerai itu bilang suami istri itu sebagai saling menjadi ahli waris kalau masih ada ikatan. Jadi begitu cerai hilang. Cerai hilang. Nah kalau masa masa menunggu itu ya tidak, nah, selama masa idah masih menjadi ahli warisnya. Tapi begitu habis masa idahnya sudah orang lain. Makanya ini orang yang bercerai ya suami ini tanya begitulah bercerai selama saja doa ya Allah matikanlah suami. Kita tahu nggak enak. Gitu ya, itu kudu aja. Nanti, misalnya contoh normal ya, normal. Yo, game komplit. Suami istri, ya, anaknya 10, ya. Suami istri komplit duwe wong tua. Oke? Ya. Anaknya 10 wedok kabeh apa ana lanange? Laki-laki 2. Laki, Perempuan. Oh, perempuan.
Rumah semua, oke, semua. Ayo, kalian ini suami istri, anak 10 itu apa? Izin duwe wong tua, sing mati sama. Nah itu contoh itu sing mati. Kalau sing mati rasa itu nggak, rasa itu orang manisan loh. Istri mati, oh. Istri mati, istri meninggal, anaknya 10 perempuan semuanya. Istri masih punya orang tua. Orang tua ini tinggal hidup kok, bapak isi. Bapak ibu, nah sudah. Ya istri sudah innalillahi masuk ke ruang putih. Suami dapat 1/4 karena istri punya anak 10. Ya kan? Ada keturunan kan? Nah, itu apa kenal nanti orang itu keturunan. Suami 1/4. Ya kan? Kemudian naik ke atas, bapaknya istri masih, ibunya istri masih 1/6 karena punya keturunan. Oke, kemudian ke bapaknya, ke anaknya dulu. Anaknya wedok kabeh 10, 2/3. 2/3 kan? Ini gambarnya kalau wedok loro, ini maksudnya lebih dari 1 ya. Loro tekan 10 sudah 2/3. Ya sudah, ya dikerjakan. Dua anak 2/3, tinggu suami 1/4, tinggu ibunya 1/6 tambah 2/3 tambah 1/4. Ini matematikanya begitu. Tidak boleh pakai kalkulator. Kalau itu bahas itu, tidak boleh. Bukan orang nggak ngerti kalkulator. Kalau nggak ngerti kalkulator, karena nanti ben rampung sih. Boleh misalkan di kaleknya hanya nganggo kartu. Nanti ada hikmahnya. Karena ada ayatnya itu. Apabila dalam pembagian ada kerabat, ada anak yatim, ada orang miskin, bila dia. Aku gencilan kalkulator ini kayak bisa dapat kan orang tua dapat. Ada? Langsung kalkulator bingung orang tek. Cici orang telu piro? Orang tek. Maka tetap matematika itu matematika pecahan murni. Anak sekarang pindah kalau kamu pindah bu 9 per orang kalau percaya nggak? Hari ini takut saya salah dulu. Kemarin itu saya kecilkan penyebutnya, tapi kan yang itu belum dikecilkan. Jadi jangan dikerjakan menyebutnya terus dalam pecahan. Karena jangan nggak bisa ada di sini. Terus disalami sama apa? Tukang sotonya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar sejak pertemuan pertama hari pertama sampai hari terakhir, dan ini tadi sebelum kita ngomong ada tambahan materi ini enggak? Ada tambahan sedikit enggak? Ada catatan dari menggarisbawahi apa yang dilakukan oleh Ustaz Nato sebelum penutupan? Karena beliau kan dari hukum positifnya. Monggo Ustaz, kalau ada tambahan. pimpinan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Sampai tinggal berhormati Bapak Ibu sekalian beserta KIB Allah. Ini sudah 5:49. Saya tidak akan memulai diskusi baru. Saya hanya ingin menutup bahwa kita tadi kan sudah mulai dari hitung-hitungannya gitu. Terus termasuk bagian berapa detailnya masing-masing. Saya hanya ingin menutup dengan 2 poin saja. Poin yang pertama,
setiap ada pelajaran waris itu saya menjadi bahagia, Ustaz. Beberapa waktu terakhir itu ada Ustaz yang mempopulerkan kita ini purnek yang makin. Jadi seolah-olah hidupnya itu harap-harap cemas gitu, kayak tiada harapan. Jadi mikirin besok kiamat gitu. Saya bukan mau ngatur itu keliru, tidak. Tapi dengan ilmu waris itu terus dipelajari, dan ini kan paling penting Bapak Ibu sudah punya catatan masing-masing gitu. Itu saya jadi teringat sabda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Redaksinya begini: Ya Aba Hurairah, berarti yang dipanggil sudah sahabat Abu Hurairah. Ta'allamul faraid. Nah, cara Jawa ini pun sinauno ing sliramu bab faraid. Ilmu lain ilmu waris. Nama lain ilmu waris. Wa 'allimuha, dan ahlilah di dalamnya. Fa innaha nisful 'ilm. Sebab ilmu waris menika ketika disebut kanjeng Nabi setengahnya ilmu. Wa innaha tunsa, dan ilmu waris itu adalah ilmu yang kebanyakan manusia itu melupakan. Sok wae. Sok nek wis longgar atine, pikirane, waktune. Tapi kalau hal ini tadi, kami karena bergerak di hukum positif kadang-kala repot juga Bapak Ibu ngurus waris, tapi ini sudah generasi keempat. Itu pun dewi gitu. Bikin juga baca berkasih tenggundi. Itu curhat saja. Wa innaha awwalu syai'in yurfa'u min ummati. Sebab ilmu waris menika ilmu ingkang sepindahan dipun cabut saking sinten? Saking umatipun Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan, ada peluang, ada waktu untuk bisa mendalami ilmu waris menika, monggo saged disyukuri sareng-sareng, karena melestarikan ilmunya Nabi yang belakangan kemudian ditinggalkan. Sebab ini sensitif. Napa malih babagan perkawis menika. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, saya ingin tutup bahwa sebelum keluarga besar itu mengumpulkan dan membagi waris itu dengan berapanya tadi masing-masing, tolong dicatat satu. Sebagaimana menyitir firman Allah tadi juga sudah disampaikan Ustaz Alvin di depan, An-Nisa ayat 11 dan 12. Runutannya memang Allah terangkan dulu bagiannya laki-laki, perempuan, dan termasuk kotornya. Di akhirnya ditutup mim ba'di wasiyatin aw dainin. Jadi satu, perhatikan apakah orang tua meninggal gadai wasiat yang nanti di dalam hukum lalu maksimal wasiat itu sepertiga. Karena dulu di masa Nabi ada orang tua itu yang tidak percaya dengan kesewu anaknya. Terus pengen ini tidak wong liur kabeh. Karena khawatir apa? Anak-anaknya itu tidak bisa amanah tunaikan wasiatnya sama hutang-hutangnya. Itu derek diperhatikan, jangan sampai nanti sudah dibagi ternyata masih ada tanggungan hutang. Nah itu makin repot mulai leja beli ini. Iya, itu baik. Itu saja Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan catatan saja, karena tadi dengan semua satu bersyukur, dan saya bahagia sekali kalau ada yang mempelajari waris ini, berarti kiamatnya sesuai. Yang kedua, tolong pastikan hutangnya, wasiatnya, ya termasuk pemulasaran jenazah dan lain sebagainya. Pokoknya hak mewarisnya itu semua sudah selesai, sehingga dengan begitu hartanya memang sudah betul-betul bersih dan halal untuk dibagikan kepada seluruh ahli warisnya dan membawa keberkahan untuk seluruh keluarga besar. Ada hal yang mungkin perlu digali lebih lanjut. Nah, nanti Ustaz Narto sampun ngendika, insyaallah nanti juga kami siap mensupport beliau. Matur nuwun Ustaz Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambah satu lagi catatan. Biasanya di dalam revisi atau orang kita Jawa itu
itu kuburan itu belum masih biasa kok habis mau bayar waris. Nah ini yang terjadi saru katanya gitu kan. Nah saya punya pengalaman, ini pengalaman bapak saya ketika meninggal, ya langsung malamnya setelah dimakan, malamnya keluarga dan anak-anaknya dikumpulkan bagi waris. Jadi tidak harus menunggu 40 harinya atau 7 harinya. Ini pengalaman saya. Tapi saya nggak ikut karena saya bukan hanya mantu. Jadi anak saya kakak ipar saya, istri saya rapat keluarga untuk membahas warisan bagi waris itu. Jadi sore dimakamkan, langsung malamnya habis. Ya karena di Jawa Timur habis tahlilan itu, habis tahlilan, kemudian saudara dikumpulkan untuk membahas masalah waris itu. Nah ini lebih baik jadi jangan menunggu meskipun kuburannya saya terus ya orang masalah merasa tabu. Ini yang sering jadi kamu buru petang nunggu 7 harinya, 7 harinya ada kejadian lagi masalah gitu. Jadi semakin menunda maka subjek hukum bisa berubah. Itu kata orang hukum ini. Semakin kita menunda subjek hukum bisa berubah dan itu akan bisa menambah lebih rumit persoalan. Ya. Jadi makanya jangan tunda. Tapi kalau tadi ya sampai 4 generasi keempat, wah luar biasa ya. Luar biasa menelusuri iki matinya di sopo dan sebagainya itu. Nah, antara ini sudah meninggalnya dengan ahli warisnya duluan mana gitu. Karena kalau duluan ahli warisnya meninggal jadi nggak dapat kan gitu. Jadi ya ini yang jadi apa namanya perlu tinggal lebih baik, lebih cepat, lebih baik ya jangan menunda-nunda. Itu tambahan garis catatan saya ya. Ketiga, monggo Ustaz Mas Hadi kalau aturi pengajian untuk melakukan kata penutup untuk acara agenda KIP pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah maka. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah KIP 2025 sudah berjalan dan sudah selesai di pagi hari ini. Tentu masih banyak hal-hal yang perlu kita gali lagi, dan justru itulah Khalaqah menjadi arena tempat untuk kita mengembangkan, mendalami hal-hal yang belum kita ketahui. Dan ibu dan bapak tidak usah berkecil hati, meskipun sedikit, insya Allah saya merasakan saya termasuk KIP yang generasi bukan generasi yang punya utang. Karena mulai tahun 1978, 2005 jadi berapa itu? 8, angkatan 8. Sekarang tahun 2025. Masya Allah, meskipun di sana sini memang ada yang masih aktif, ada yang gabungan dan sebagainya. Inilah salah satu kreativitas dari Multazam yang dulu diawali oleh almarhum Ustaz Khalid. Maka insya Allah meskipun sedikit ini kita kembangkan, karena ilmu sangat luar biasa. Termasuk sebetulnya dalam bahkan tadi sudah jelas ada satu yang belum jelas untuk diskusi, bisa jadi nanti kita sampaikan kepada Ustaz Narto. Nek bojone iki loro piye? Nah, kan gitu. Bisa jadi terjadi. Tapi kan belum ada gitu. Nah, artinya ini hanya dalam kajian diskusi untuk memperluas wawasan penjenengan. Seandainya boleh juga kita seandainya itu akan terjadi suatu saat nanti, gitu kan? Karena laki-laki kan boleh mempunyai istri berapa? Lebih dari satu, masih bapak. Itu kan dalam kajian diskusi kan boleh juga. Nah, itulah makanya banyak juga. Ada juga nanti sebetulnya hal-hal yang spesifik yang ditemui masing-masing, karena bisa jadi orang tua kita dulu kan
dalam hal ini kan lagi belum begitu menguasai, kadang-kadang lalu diserahkan kepada orang tertentu. Nah inilah maka tadi dikatakan oleh Ustaz Merto, sebis yowis nanti yang akan menentukan bagaimana kita menghadap. Nah marilah dengan alakoh yang monggo nanti karena 2 pekan sekali itu bisa kita lestarikan. Insya Allah dengan demikian kita bisa lebih mengenali. Nampaknya di KPIH lain tidak ada alakoh ini. Kalau pertemuan bulanan monggo silakan. Kami yang tahun 2005 itu sekarang itu kalau pertemuan selapanan masih selapanan. Itu paling banyak itu 30 karena dulu 45 yang 15 sudah dipanggil Allah. Mari meskipun itu secara reguler itu bisa selapanan, tapi lalu berubah karena masing-masing dari 25 sekarang kan berarti 20 tahun. Alhamdulillah kemarin itu masih semangat, ada 30 yang hadir. Mari ini sebagai bagian untuk lebih menyemangati bagaimana situasi di Mina, bagaimana situasi di Musdalifah, dan bagaimana situasi kita di Haram, di Nabawi dan sebagainya. Itulah pentingnya pulau penjenengan itu selalu terikat dalam satu komunitas, dan sekali lagi Multazam itu mempunyai mutu silaturahim, tolak bulan ini, dan amal soleh. Itulah yang selalu dikaitkan oleh almarhum Ustaz Nabi Saburi. Marilah kita kerjakan ini dengan penuh keyakinan, dengan mohon dari Allah dan dengan ikhlas. Dan alhamdulillah pagi hari ini sebagai akhir kegiatan KIP, dan tentu nanti ditindaklanjuti dengan murabi, mari dengan kita masing-masing ditanyakan untuk berikat, mengikatkan diri dalam satu kesatuan untuk memperoleh ilmu yang lebih baik. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, secara resmi KIP tahun 2025 dinyatakan ditutup. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama pengurus harian KPIH Multazam Ad-Da'wah mengucapkan selamat bertugas untuk melanjutkan kegiatan KIP dengan halakohnya, dan mari hal-hal semacam ini kita bisa ditularkan ke tempat lain, dalam arti saudara-saudara kita. Bisa jadi akan ada yang ikut dan semuanya itu orang lain ikut. Jadi insya Allah, karena mudah-mudahan para hujat ini dalam sesuai dengan misi dari KPIH itu, bahwa salah satu di antaranya menjadi uswah hasanah di lingkungan masing-masing. Mudah-mudahan ini menjadi moto yang mensemangati gerak langkah kepentingan. Dan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk secara resmi, tapi waktu jadwal resmi ini belum ditutup. Nah, pertama perlu kami sampaikan, kami selaku panitia KIP yang sudah menyelenggarakan KIP ini tentu saja banyak kekurangannya. Ya, tidak sempurna, banyak kekurangannya. Oleh karena itu, pertama kami mohon maaf yang sebab-sebabnya, dan yang kedua kami mohon masukan. Monggo kalau ada hal yang perlu dievaluasi atau karena itu kepentingan KIP yang akan datang, monggo masukannya seperti apa, kami akan nampung, bisa lewat grup, bisa dijabri ke saya, dijabri ke tempat yang lain nanti, atau lewat grup. Kalau suka nggak mau lewat grup ya dijabri. Mohon masukannya. Karena mengapa ini penting? Karena tradisi KIP di Multazam itu penyelenggaranya walaupun sudah ada yang tim inti yang sudah tetap dan sudah mewakafkan dirinya untuk tetap jadi panitia KIP. Ibu berada senyum-senyum itu.
Itu biasanya ada estafet pengelola tekniknya ya di wilayah-wilayah itu. Jadi yang KIP yang sekarang ikut KIP peserta, nah tahun depan berkewajiban untuk membantu pelaksanaan KIP yang akan datang. Itu akan datang di. Nah, yang terutama yang kami harapkan itu di Sleman Barat. Karena Sleman Barat itu baru pertama kali kemarin ini. Ya, Sleman Barat baru pertama kali di Sarwati. Dan alhamdulillah pesertanya lumayan dan baik, aktif, konsisten. Ya, 21, 22 yang hadir setiap pertemuan. Kecuali ketika tidak sini sudah mulai berkurang, ya karena jauh. Makanya mungkin saja dipikirkan bahwa nanti mabitnya di Sarwati aja, ya atau di sini. Ya itu kita lihat saja nanti, kita lihat karena ini terkait dengan penjadwalan. Jadwal karena sekarang ini jadwalnya ada 4, ya ada 4. Sarwati di Sleman Barat, Sleman Timur, Kota Bantul jadi 1, dan Kulonprogo. Materinya sama, berapa sama, sehingga kan kita harus mengatur ini. Nah, mudah-mudahan tahun depan juga pemerintah juga bertambah, bisa ada tambah sehingga bisa lebih mudah untuk mengatur jadwal. Dan saya harus mengendalikan penjadwalan 4 lokasi ini. Ya, sehingga sampai saat ini Kulonprogo belum mabit, seharusnya tanggal 6 kemarin. Ya, tapi karena ada long weekend ditunda, rencana mau hari ini, tapi kita menolak karena bersama NC, karena yang otomatis terakhir Ustaz Sunarto, jadi nggak mungkin dipecah. Ya, jadi mungkin pekan depan baru dimulai mabitnya pekan depan, belum tahu. Nah, jadi ya seperti itu. Jadi mohon nanti masukannya dari Bapak Ibu semuanya, jangan sungkan-sungkan, dan mohon kesediaannya juga nanti pada saatnya, yaitu pada tahun depan bisa membantu kami di dalam penyelenggaraan KIP itu ya, dan gitu. Kemudian yang kedua ya sudah ya, mohon maaf. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa mudah-mudahan halakoh tadi sebagai masyarakat Mas Hadi, jadi halakoh yang penting mudah-mudahan bisa berjalan ya, yang bisa berjalan. Walaupun tadi malam itu dari 5 kelompok yang kita bentuk, 5 kelompok 6 kelompok yang kita bentuk. Ada 1 kelompok yang tidak ada perwakilan yang hadir tadi malam, hanya ada 5 yang hadir. Dan Kota Ciga, Umbelarjo itu yang wilayah Umbelarjo itu tidak ada satupun yang hadir. Nah, nanti mungkin akan kebetulan nanti murabinya ketemu, jadi nanti akan koordinasi kamu untuk memanggil atau koordinasi yang tidak hadir ini. Mudah-mudahan bisa tetap terlaksana. Nah, yang 5 yang lain yang tadi malam sudah ada program yang hadir, mudah-mudahan bisa berjalan, dan kami mohon yang hadir itu bisa menjadi penggerak untuk menghidupkan halakoh yang nanti akan datang. Yang bisa jadi mudah-mudahan nanti halakoh itu silaturahmi kita akan terus berjalan. Dan alhamdulillahirabbil alamin. Monggo Bapak Ibu bisa nyuto di depan. Oh, foto bersama dulu ya, Mas.